Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain. Orang yang hati bersih, melihat orang dengan kebaikan dahulu. Orang yang hati kotor, melihat orang dengan keburukan dahulu. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah, ayat 5. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Habib Ali Zainal Abidin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rodu, ayat 11. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Ali Imran, ayat 139. Allah tahu apa yang terbaik untukmu dan kapan yang terbaik bagimu untuk memilikinya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ashab, ayat 41. Doa tulus ikhlas yang kamu panjatkan kepada Allah mampu mengubah sesuatu yang awalnya kamu pikir tidak mungkin, berubah menjadi mungkin. Makna menyia-nyiakan sholat bukanlah meninggalkannya sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Ibnu Abbas. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Keberhasilan dan kegagalan kita ada di tangan Allah, bukan manusia. Jika Dia bersamamu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jangan pernah berpikir bahwa permintaan apapun yang kamu miliki terlalu banyak untuk Allah. Dia berkata, jadilah, dan maka akan benar-benar terjadi. Boleh jadi, Allah mengabulkan harapan kita dengan tidak memberi apa yang kita inginkan, karena Dia Maha Tahu bahaya yang akan menimpa di balik keinginan kita. Jim. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Umar bin Khattab. Orang yang paling berat cobaannya adalah Nabi, kemudian orang-orang yang dibawa derajatnya dan seterusnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakan urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Mulai hari ini, tetapkan niat dan fokus tanpa henti untuk menjalani hidupmu sebagai orang terbesar yang kamu bisa, dalam semua situasi. Ingatlah selalu bahwa kamu lebih berani daripada yang kamu yakini, lebih kuat dari yang terlihat dan lebih pintar dari yang kamu kira. Setiap anak Adam, manusia, banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Imam Al-Ghazali. Hati manusia sama seperti cangkir. Semakin kamu memenuhinya dengan cinta kepada Allah, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk dipenuhi rasa cinta terhadap dunia. Renungkanlah diri Anda, masa lalu, masa kini, dan masa depan Anda. Karena pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan tentang dirinya. Siapa yang berhasil mengenal sifat dirinya, maka dia berpotensi mengenal sifat Tuhannya. Quraish Shihab. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Jauh lebih baik kehilangan sesuatu untuk Tuhan daripada kehilangan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Mufti Meng. Ketika hatimu hancur, itu bagus. Dengan hati yang pecah,
maka cahaya Tuhan akan lebih mudah masuk ke dalamnya. Syekh Hamzah Yusuf. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Imam Syafi'i. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri. Hidup ini terlalu singkat untuk mengejar sesuatu yang tidak membawa kita semakin dekat dengan surga. Buna Muhammad. Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti. Imam Ghazali. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu, karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna, tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib. Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat 2 skala keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Amr ibni Abdullah. Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat 2 skala keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Amr bin Abdullah. Jagalah Al-Quran, jangan kalian didahului orang dalam mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib. Tak peduli seberapa banyak orang yang senang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja, sesungguhnya dia sedang memberimu pahala. Kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada mereka yang gagal menghargai berkat yang sudah mereka miliki. Ucapkan Alhamdulillah setiap saat dalam hidup. Waktu Allah sempurna dalam segala hal. Kita tidak selalu memahami kebijaksanaan di baliknya, tapi kita harus belajar memercayainya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Solat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Ibnu Athaillah. Takut pada Allah karena hukumannya. Cintai Allah karena Dia penuh belas kasihan. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Keberhasilan dan kegagalan kita ada di tangan Allah, bukan manusia. Jika Dia bersamamu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup.